Industri asuransi dan reasuransi nasional menghadapi tantangan di tengah dinamika geopolitik dan domestik. Isu ini menjadi pembahasan dalam Big Financial Insight 2026 bertema transformasi industri asuransi dan reasuransi nasional, momentum penguatan di era softening market pada Selasa 2 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, mengakui industri perasuransian Indonesia membutuhkan reformasi besar. Menurutnya, pasca krisis 1997-1998, reformasi sektor keuangan lebih banyak menyasar perbankan dan pasar modal. Sementara itu, industri asuransi sempat disalahgunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan menempatkannya pada investasi berisiko demi kepentingan pihak tertentu. Jadi tidak aneh kalau ketika terjadi gejolak pasar, penurunan nilai investasi, maka perusahaan-perusahaan asuransi yang berjatuhan. Nah, itu yang terjadi pada saat kami menjabat. Sehingga pilihannya adalah dua. Kita melanjutkan kondisi industri perasuransian seperti adanya, atau kita melakukan transformasi besar-besaran. OJK pun memilih melakukan transformasi fundamental, baik dari segi kompetensi, risk management, governance, permodalan, dan lainnya. Pada 2026, OJK juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan standar sektor perasuransian. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro menilai 2026 menjadi salah satu skenario stress testing paling kompleks yang pernah dibuat. Menurutnya, tantangan yang dihadapi baik dari sisi global maupun domestik sangat conflicting dan komplit. Dari sisi perbankan, Andri menggambarkan kondisi saat ini seperti pesawat Hercules dengan 4 baling-baling. Namun, pesawat itu dinilai tidak berjalan seimbang. Kalau kita bicara dari perbankan itu seperti pesawat Hercules dengan 4 baling-baling, ada corporate, komersial, micro, SME, dan consumer. Ini pesawat yang memang agak miring gitu ya. Kenapa? Karena dua baling-balingnya itu consumer dan micro SME ini mengalami tantangan. Kita lihat NPL di sektor UMKM itu meningkat ke level 4,8% atau 2 kali dari NPL industri. Ini cerminan sebenarnya dari faktor struktural yang kita hadapi saat ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut, menurutnya diperlukan berbagai upaya. Hal ini seperti penerapan natural hedge, penyesuaian struktur retensi, penggunaan instrumen hedging, evaluasi berkala hingga peningkatan retensi domestik. Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawasan PPDP OJK Iwan Pasila juga mengakui kondisi eksternal saat ini mengganggu laju pertumbuhan. Namun, ia meyakini perusahaan yang dikelola dengan benar mampu bertahan pada kondisi ini. Nah, Bapak Ibu, kami di OJK memang melihat bahwa kondisi eksternal sekarang ini membuat kita itu kemudian agak terganggu laju pertumbuhan kita. Tetapi kami melihat bahwa perusahaan yang dikelola baik, Bapak Ibu, yang memang dikelola dengan hati-hati, rasanya mereka akan lebih besar kemungkinan untuk keluar, emerge sebagai winners dalam kondisi seperti ini. Jadi kami melihat di OJK, Bapak Ibu, memang kembali ke fundamental menjadi penting. Karena itu OJK akan terus berfokus pada hal-hal fundamental seperti mengelola premi, kewajiban, dan investasi. Namun, dikatakan upaya ini juga memerlukan best practice dari para pelaku usaha dalam mengelola capital management. Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, sekaligus Wakil Ketua Teknik Reasuransi, AAUI, Delil Khairat menilai siklus pasar bukanlah musuh. Menurutnya, soft market pada 2025 menjadi jendela peluang meski tetap menyimpang godaan perang harga. Sebab demikian, Delil menilai perlunya membangun kapal yang lebih kokoh dan bukan melawan gelombang. Adapun ia memaparkan 3 pilar menuju kemandirian, yakni skema optimalisasi kapasitas nasional dengan menahan premi yang benar, konsolidasi dengan membangun penanggung yang sepadan, dan memperbesar kue dengan tidak hanya bersaing di pasar yang terbatas. Jadi UU P2SK sebenarnya sudah memandatkan ke kita, ada peluang nih kita membesarkan kue kita, ya. Instead of berperang di ukuran kue yang kecil, kita bisa perbesar dengan asuransi wajib tanggung jawab hukum, asuransi wajib kebakaran, bencana alam, asuransi rumah tinggal, dan sebagainya.
Direktur Operasional Tugure Erwin Basri juga memaparkan 6 isu strategis menuju ketahanan dan kemandirian. Hal ini meliputi isu kesiapan modal dan adaptabilitas regulasi, transformasi model bisnis, mitigasi currency mismatch, dan risiko makro hingga konsolidasi dan merger industri reasuransi. Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga memaparkan beberapa syarat keberhasilan industri reasuransi. Hal ini meliputi rekapitalisasi wajib, tata kelola profesional, roadmap integrasi 3 tahun, dan target rating internasional atau minimum A+ dalam 5 tahun ke depannya. Merger tanpa rekapitalisasi ini juga akan sangat berbahaya lah, kira-kira begitu ya. Jadi ini memang penting banget, tadi Pak Dery udah sampaikan bagaimana pentingnya kita bisa meningkatkan ekuitas kita minimal itu di 10 triliun untuk bisa bermain di Asia Tenggara. Tak hanya itu, dataindonesia.id juga memaparkan white paper preliminary research terkait dilema reasuransi nasional. Kajian awal tersebut menyoroti sejumlah isu, termasuk urgensi merger reasuransi nasional hingga konsolidasi.